Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya masih sehat dan siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada kompetensi dasar 3-4. Untuk lebih jelasnya, silakan kamu dengarkan penjelasan dari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi teks eksposisi yang ketiga. Pada hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3-4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah nanti kita selesai materi ini, kamu diharapkan mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi. Sebenarnya pada pertemuan yang lalu sudah ada kita singgung tentang struktur teks eksposisi ya. Tapi hari ini kita bahas lebih lanjut. Kemudian menganalisis kebahasaan teks eksposisi. Baik, yang pertama tadi struktur teks eksposisi ya. Nah, Ibu ulangi kembali. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama ada tesis, kedua argumentasi, dan ketiga penegasan ulang. Di dalam tesis ini isinya adalah pernyataan pendapat, ya, pernyataan pendapat tentang permasalahan yang dibicarakan. Namun pendapat yang ada di tesis ini adalah pendapat secara umum, ya. Kemudian barulah argumentasi. Argumentasi ini unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi di dalam argumentasi ini ada nanti alasan tentang tesis kamu. Kemudian ada juga data atau fakta, atau kalau ada pendapat para ahli di dalamnya. Argumentasi ini dibuat untuk memperkuat tesis kamu. Jadi agar orang percaya dengan apa yang kamu sampaikan, agar orang percaya dengan pendapat yang kamu sampaikan, maka perlulah dibuat argumentasi yang kuat agar pembaca meyakini apa yang kamu sampaikan. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Pada bagian ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi di penegasan ulang ini bisa berupa penegasan ulang, bisa berupa kesimpulan, bisa juga berupa saran atau rekomendasi. Oke, contoh ada teks pembangunan dan bencana lingkungan. Sebenarnya teks ini kemarin sudah kamu baca ya, tugas kamu yang lalu ada di dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. Tapi pada hari ini kita akan mencoba menganalisis struktur teks eksposisi tersebut. Nah, kita lihat paragraf pertama. Paragraf pertama ini bagiannya apa ini? Strukturnya apa? Ya, benar bahwa paragraf pertama adalah tesis, ya. Kemudian paragraf kedua, ya, argumentasi. Paragraf ketiga juga argumentasi. Paragraf keempat juga argumentasi. Kemudian 5 juga, ya, masih argumentasi. 6 argumentasi. Sedangkan yang ketujuh adalah penegasan ulang dan rekomendasi. Jadi inilah struktur teks pembangunan dan bencana lingkungan. Oke, sekarang kita lihat kebahasaannya. Ya, kebahasaan teks eksposisi itu banyak menggunakan istilah atau kata khusus. Jadi banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat. Contohnya banyak, cantik, buruk, dan lain-lain. Lalu banyak menggunakan afiksasi. Ya, afiksasi ini adalah pengimbuhan, baik itu awalan, akhiran, ataupun sisipan. Kemudian kalimat aktif transitif dan intransitif. Apa ini maksudnya? Kalau aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang
menghendaki adanya objek. Nah, jadi kalimatnya ada objeknya. Yang mana contohnya? Misalnya saya menyapu rumah, kan? Di situ ada nggak objeknya? Ya ada, objeknya rumah. Kalau intransitif ini yang tidak menghendaki adanya objek. Contohnya, saya bersepeda ke sekolah. Ya, bersepeda ke sekolah. Ke sekolah itu bukan objek, tapi itu keterangan. Jadi bersepeda itu tidak menghendaki adanya objek. Ya, jadi biasanya ya, biasanya kata kerja aktif, ya, kata kerja aktif yang berawalan me itu biasanya transitif, sedangkan yang berawalan ber itu biasanya intransitif. Oke, sekarang kita coba latihan baca teks yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup halaman 59. Lalu ungkapkan struktur teks tersebut. Cukup dengan menuliskan paragraf berapa saja. Ya, tesisnya paragraf berapa, ya, argumentasinya paragraf berapa, kemudian rekomendasinya atau penegasan ulangnya paragraf berapa. Kemudian daftarkan istilah yang ada dalam teks tersebut dan cari artinya. Ya, ada nggak istilah yang ada di situ? Tuliskan, kemudian cari artinya di kamus. Lalu tuliskan adjektiva yang ada di dalam teks tersebut, minimal 3 kata. Oke, lalu tuliskan jenis-jenis imbuhan yang kamu ketahui dalam teks tersebut dan tuliskan beserta katanya. Ya, jenis imbuhan, ya apa imbuhan, misalnya imbuhan me. Ya, imbuhan me. Apa contohnya? Lihat contohnya itu di dalam teks itu. Kemudian buatlah contoh kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Masing-masing satu kalimat. Ingat ya, kalau transitif menghendaki adanya objek, sedangkan intransitif tidak memiliki objek. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan latihannya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.